Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Jamaah salat Jumat yang memuliakan Allah, ada seorang bapak yang ia sudah mendekati usia senja bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, sudah sampai di manakah dunia ini?" Sang anak lalu menjawab, "Dunia sudah sampai di AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan." Jamaah sekalian, saat ini kita betul-betul merasa bahwa apa yang disebut sebagai informasi datang begitu cepat. Bahkan kita tidak lagi mempunyai waktu untuk bisa memfilter. Ada yang menyebut keadaan seperti ini disebut infobesitas. Kita kegemukan informasi. Bahkan kita tidak lagi bisa memilih apa itu informasi, apa itu data, apa itu berita, apa itu ilmu pengetahuan. Maka di sini kita harus mengingat bahwa sepanjang Rasul dan Nabi diutus, yang jumlah Nabi dikatakan dalam sebuah riwayat adalah 125.000 Nabi. Jumlah Rasul adalah 313 Rasul. Tetapi yang wajib kita imani adalah 25 Nabi dan Rasul, yang mana kesemuanya itu membawa misi tauhid, yang mana semuanya dari awal sampai Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun nanti secara syariat cara beribadahnya bisa jadi berbeda-beda antara satu zaman, satu nabi, satu rasul dengan yang lain. Lalu apa hubungannya dengan informasi yang begitu membludak? Maka perlunya kita betul-betul menegaskan ketauhidan kita, apapun zamannya. Nabi Nuh alaihissalam membangun sebuah kapal di atas gunung, yang mungkin kalau kita hidup di zaman itu tentu kita akan tertawa karena tidak ada mungkin kapal berlayar di atas gunung. Tapi itu perintah. Dan Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabi-nabi yang lain dengan kondisi umatnya bermacam-macam. Dan tidak selalu mulus jalannya. Banyak jalan terjal. Yang itu semua Islam harus dapat memberikan pencerahan, memberikan makna tauhid di dalam setiap zaman dan tempat. Apalagi Islam yang kemudian sudah disempurnakan dibawanya oleh Rasulullah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Buti kemudian dalam salah satu muhadharahnya beliau berkata, keberhasilan seorang pedagang itu bukan ketika ia berada di lapaknya, tetapi keberhasilan seorang pedagang jika ia menyisihkan 1 atau 2 jam untuk mengurus di balik layar tokonya itu, di balik perdagangannya itu. Dia memfokuskan diri di sebuah ruangan, entah di mana itu, memfokuskan, menghitung, dan lain sebagainya. Maka ia menjadi sukses karena ada 2 jam yang dia fokuskan untuk perdagangan itu, bukan ketika ia berada berjam-jam di tokonya. Lalu beliau menambahkan, dunia ini akan selalu berubah. Kita sekarang kalau kita merujuk kepada kondisi kita saat ini, kita masih belum keluar dari pandemi. Lalu apakah kita menyangka pandemi akan berakhir kapan? Tidak ada yang tahu. Kalau saya tanya kepada para jamaah sekalian, jikalau pandemi ini 10 tahun mendatang baru selesai, kalau 50 tahun ke depan baru selesai, kalau 100 tahun ke depan baru selesai, apakah kita akan menunda-nunda berbuat baik menunggu pandemi selesai? Tidak. Tidak. Maka Syekh Al-Buti kemudian menjelaskan, di dalam kehidupan dunia yang selalu berubah ini, jangan kau terlarut di dalamnya. Sisihkan waktumu, baik 1 jam atau 2 jam. Yang ini kita kenal dengan Qiyamul Lail, yang ini kita kenal dengan kita memfokuskan di sepertiga malam terakhir untuk betul-betul merenung. Selain beribadah tahajud misalnya, kita merenung, kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi. Nah, disitulah kita menjaga jarak dari dunia. Di era yang begitu riuh, dahsyat, yang mungkin kita membawa kita sedikit demi sedikit melupakan akhirat. Ayo, mari kita kembalikan, kita jadwalkan diri kita untuk kemudian 1 jam atau 2 jam untuk berpikir, merenung, tafakur, kholwat, dan apapun istilahnya yang kemudian kita menyendiri. Kita betul-betul merefleksi hidup kita. Sudah sampai mana saya? Bagaimana saya dengan yang lain? Bagaimana saya di hadapan Allah? Orang-orang awam itu ingin ditutupi maksiatnya ketika berbuat maksiat atau sesudah berbuat maksiat. Tetapi orang-orang khawas, orang-orang khos, orang-orang pilihan itu ingin dijauhkan dari maksiat. Maka mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang khawas ini, orang-orang khos ini, orang-orang pilihan ini, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijauhkan dari maksiat, agar senantiasa hati kita tidak ada salah satu saja, satu detik saja ungkapan untuk bermaksiat. Nah, dalam perenungan-perenungan ini, jamaah sekalian, adalah penting adanya untuk menjaga kita on the track, untuk menjaga kita agar benar-benar lurus, agar menjaga kita untuk terus memperbaiki diri. Dan alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas yang luar biasa. Di dalam bulan-bulan setahun ada 1 bulan yang kemudian patut kita jadikan waktu untuk muhasabah, waktu untuk merenung. Apa itu? Yaitu bulan Ramadan. Beberapa minggu lagi kita akan menghadapi Ramadan, kita akan memasuki Ramadan. Maka mari jadikan waktu Ramadan, kita niatkan betul sebelum kita masuk di dalamnya, adalah kita menjaga jarak dari dunia. Ada satu kebiasaan dari para sahabat radhiyallahu anhum yang mungkin belum familiar
yang tuh mungkin masih asing ketika kita sekarang. Para sahabat itu menunaikan zakat itu di bulan Sya'ban. Apa reasoningnya? Apa alasannya? Karena para sahabat ya, mengeluarkan zakat di bulan Sya'ban agar orang-orang muslim yang fakir, yang miskin, yang du'afa itu tidak lagi khawatir di bulan Ramadan. Kebutuhannya tercukupi selama Ramadan. Artinya apa? Ketika mereka kebutuhan duniawinya sudah tercukupi karena para sahabat mengeluarkan zakat di bulan Sya'ban, maka mereka bisa fokus beribadah. Maka kaum duafa, kaum fakir, kaum miskin dari muslimin ini tinggal fokus beribadah karena kebutuhannya selama sebulan sudah dicukupi oleh saudara-saudaranya yang lain. Maka mungkin kita bisa meniru ini. Kalaupun mungkin zakat mal misalnya itu haulnya adalah biasanya kita keluarkan bulan Ramadan, ya kita perbanyak infak atau sodakoh di bulan Sya'ban, agar saudara-saudara kita terutama yang terkena efek dari pandemi ini itu bisa fokus beribadah di bulan Ramadan, agar saudara-saudara kita yang duafa, yang yatim, yang fakir, yang miskin, yang kekurangan, yang terkena dampak ekonomi dari pandemi ini berbahagia bersama kita di bulan Ramadan, tersenyum hatinya. Kenapa? Kebutuhannya sudah tercukupi. Ia fokus ibadah, kita fokus ibadah. Maka mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Maka mudah-mudahan ini menjadi cambuk dan motivasi bagi kita untuk betul-betul menghadapi Ramadan itu dengan semangat, dengan motivasi yang tinggi, dengan kesungguhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr fanad'ullaha 'azza wa jalla 'asa ayyujiba du'ana. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana kama nawartal arda was samawati bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma aslana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhkurullaha azza wa jalla yadhkurkum wastaghfirullaha azza wa jalla yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.